Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah Masjid As-Sunnah Bintaro yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita masih menyambung pembahasan kita tentang hisab, dan insyaallah nanti kita akan membahas tentang masalah qisas pada hari kiamat kelak ya. Pembahasan berikutnya tentang apakah saja yang ditanya atau dihisab dari hamba. Secara umum hisab ada yang ditanya adalah dua perkara. Yang pertama adalah amal perbuatan. Yang kedua tentang nikmat-nikmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang amal perbuatan, fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Di akhir-akhir surat Al-Hijr kata Allah Subhanahu wa taala, demi Rabbmu ya, demi Rabbmu sungguh kami benar-benar akan bertanya kepada mereka seluruhnya. Kepada mereka seluruhnya atas apa yang mereka kerjakan. Adapun tentang nikmat, datang ayat yang semua kita sudah hafal ya. Summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Sungguh benar-benar kalian akan ditanya tentang kenikmatan pada hari itu, pada hari tersebut. Ini secara umum yang jadi pertanyaan adalah dua hal ini, antara amal perbuatan dan nikmat-nikmat. Datang dalam sebagian dalil perincian ya. Sebagian perincian ya. Tentunya semua amal, tapi datang dalam sebagian perincian dalam dalil, seperti pertanyaan tentang kesyirikan ya. Tentang kesyirikan yang dilakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yauma yunadihim aina syuraka'iyal ladzina kuntum tas'umun. Ya. Pada hari tersebut Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka dan Allah bertanya, aina syuraka'iya? Manalah syarikat-syarikat, syirik-syirik yang dulu kalian persangkakan ya. Kata Allah, mana syirik-syirik kalian? Ya, sembahan-sembahan kalian. Ya, aina syuraka'i, itu yang kalian angkat menjadi syarikat-syarikat bagiku. Mana mereka? Allah bertanya kepada mereka. Demikian juga dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, wa qila lahum aina ma kuntum ta'buduna min dunillah.
hal yansurunakum aw yantasirun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dikatakan kepada mereka pada hari kiamat kelak, aina ma kuntum ta'buduna min dunillah. Mana yang kalian sembah ketika di dunia? Yang kalian sembah selain Allah mana? Allah tanya. Hal yansurunakum aw yantasirun. Apakah mereka menolong kalian di akhirat? Ataukah mereka bisa menolong diri mereka sendiri? Enggak, ya. Makanya Allah tanya, aina ma kuntum ta'buduna min dunillah. Mana yang kalian sembah? Jadi Allah tanya tentang kesyirikan. Mana yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala? Ini di antara perincian yang datang dalam syariat, dalam dalil. Contohnya lagi pertanyaan tentang al-ahad, janji, ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Kata Allah Subhanahu wa taala, tunaikanlah janji, sesungguhnya janji akan ditanyakan. Oleh karena seorang kalau berjanji, baik dia berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala atau berjanji kepada sama manusia, ya, maka dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diminta pertanggungjawaban tentang penunaian terhadap janji tersebut. Maka seorang hati-hati buat perjanjian, terutama ikhwan yang masuk dalam, kawan-kawan yang masuk dalam transaksi, punya janji, sudah tanda tangan, ini semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Demikian juga janji kepada Allah, ini ayat ini asalnya janji kepada manusia, ini janji kepada manusia, akad-akad, ya. Makanya Allah mengatakan aufu bil uqud, tunaikanlah akad-akad. Demikian juga termasuk janji kepada Allah, walaqad kanu ahadullah min qablu la yuwalluna al-adbar wa kana ahdullahi mas'ula. Sungguh mereka pernah berjanji kepada Allah sebelumnya, ya. Ini janji kepada Allah. Janji kepada Allah. Min qabl, sebelumnya, la yuwallunal adbar, mereka tidak akan kabur kalau terjadi peperangan. Wa kana ahdullahi mas'ula, dan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala janji tersebut. Maka seorang kalau bernazar misalnya, dia berjanji kepada Allah, ya, baik kepada Allah atau berjanji kepada sama manusia, hati-hati, ini semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan gampang-gampangan masalah janji, jangan gampang-gampangan masalah akad, ya. Jangan berkhianat, ya, terutama yang berkaitan dengan akad, ya, dengan sama manusia, ya, hati-hati. Kemudian di antara perincian yang datang tentang amal yang ditanyakan adalah penglihatan, pendengaran, amalan hati. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian mengikuti apa yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Wala taqfu ma laysa laka bih. Jangan kalian mengikuti apa yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Sungguhnya as-sam'a, sungguhnya pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fuad, dan amalan hati, dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu terlalu banyak yang kita lihat, terlalu banyak yang kita dengar, terlalu banyak yang kita pikirkan, terlalu banyak yang kita amalan hati, ini semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Amalan hati luas, ada riya, ada macam-macam, ada suudzon, ada tawakal, ada ikhlas, ya. Ini semua hati-hati. Allah mengatakan hati-hati, jangan melihat apa yang kau tidak punya ilmu, jangan kau mendengar apa yang kau tidak punya ilmu, jangan kau yakini apa yang kau tidak punya ilmu. Wala taqfu ma laysa laka, jangan kau ikuti apa yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Adapun sebagian perincian dalam masalah nikmat, ya.
Seperti dalam hadis yang masyhur kata Nabi sallallahu alaihi wasallam 4 perkara. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lan tazula. Lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan bergeser kedua kaki hamba, seorang hamba pada hari kiamat, hingga ditanya tentang 4 perkara. Empat perkara tersebut, ya, di antaranya adalah an umrihi fima afna. Umurnya kemana dia habiskan. Ini tentang waktu berarti. Ditanya tentang umur berarti tentang apa? Tentang waktu, nikmat waktu. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maghbunun fihi katsirun minan nas, ya. Nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. As-sihhatu wal farag. 2 nikmat yang banyak orang terpedaya dalam 2 nikmat tersebut tidak dimanfaatkan pada tempatnya adalah kesehatan dan waktu luang. Kemudian juga an syababihi fima ablah, tentang masa mudanya secara khusus. Umur ditanya secara khusus, tapi masa muda ditanya lebih khusus lagi. Kemana dia habiskan? Kita tahu masa muda adalah nikmat tersendiri. Kemudian di antaranya an ilmihi fima amila bihi, tentang ilmunya. Ilmu apa yang dia amalkan. Nikmat ilmu ini ada tanggung jawabnya. Orang tidak hanya punya ilmu kemudian dia hanya sekedar wawasan, ada tanggung jawabnya. Dia harus bertanggung jawab dengan ilmu yang dia miliki, apa yang sudah diamalkan dari ilmunya. Oleh karenanya seorang menuntut ilmu dengan niat untuk diamalkan. Berusaha semaksimal mungkin. Kalau tidak mampu, fattaqullaha masata'tum, bertakwalah semampumu. Ya, beda kalau dia menuntut ilmu sekedar wawasan tidak dia niatkan amalkan, maka ini musibah, ya. Allahumma inna a'udzubika min ilmin la yanfa', ya. Aku berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian juga ini hati-hati kita semua, an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Ya, tentang hartanya. Dari mana dia dapatkan? Kemana dia habiskan? Inilah di antara yang akan ditanya ketika dihisab, ya. Harta dari mana didapatkan? Halal atau haram? Pertanyaan ini saja sudah membinasakan banyak orang. Halal atau haram banyak membinasakan orang. Betapa banyak orang mengambil harta sembarangan dengan cara-cara yang curang, cara-cara yang haram, ya. Allah musta'an. Kalaupun dia mendapatkan dari yang halal, maka timbul pertanyaan, kemana dia habiskan? Haram atau halal? Foya-foya atau pada tempatnya? Musibah kedua. Yang lebih parah kalau ternyata dari harta yang haram, habiskannya juga perkara yang haram, musibah. Dia harus lolos dari 2 pertanyaan ini. Caranya halal, dihabiskan juga halal. Bukan mubazir, bukan membuang-buang harta tidak pada tempatnya.
Kemana dihabiskan? Dikumpul-kumpulin saja. Ya. Tidak dibawa mati, hanya menambah bebannya pada hari kiamat kelak. Ya. Oleh karenanya dalam hadis disebutkan al-fuqara yadkhuluna al-jannah qabla al-aghniya binisfi yaum. Ya. Sungguhnya orang kafir, orang-orang fuqara, orang-orang fakir masuk surga sebelum orang kaya 500 tahun sebelumnya. Dalam sebagian riwayat 100 tahun sebelumnya atau berapa puluh tahun sebelumnya. Tergantung, kalau orang kaya itu semakin hartanya banyak, semakin banyak hisabnya. Ya, orang miskin lebih dahulu. Ya, tapi kalau dia harta banyak ternyata dia gunakan untuk sosial, ya, maka surganya semakin tinggi. Intinya kita akan ditanya, kita semua, saya, antum, para hadirin hadirat, para jamaah Masjid As-Sunnah, semuanya akan ditanya oleh Allah tentang nikmat-nikmat. Intinya semua nikmat akan ditanya, semua amal akan ditanya. Ini hanya sekedar sebagian perincian yang datang dalam apa? Datang dalam dalil. Ya. Taib, tolong dihapus. Atau kita lanjut aja dulu sebentar. Kita lanjut ya, di sini. Mudah-mudahan cukup papan tulisnya. Pembahasan kita berikutnya adalah tentang anwa'ul hisab, model-model hisab. Model hisab secara umum ada dua. Yang namanya al-ardu. Yang satu namanya al-munaqashah. Al-munaqashah ini kalau kita artikan ya sidang, ya. Di sidang. Al-ardu pemaparan, secara bahasa Arab artinya pemaparan. Al-ardu untuk orang-orang beriman. Ini khusus untuk orang beriman. Al-ardu ini yang disebut dengan hisaban yasiran. Hisaban yasiran. Ya. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahli masrura," dan seterusnya. Adapun orang yang diberikan catatan dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Adapun al-munaqashah, sidang. Al-istiqsa, ketat, detail. Ini detail. Ya. Tidak ada yang tersisa. Semua ditanyakan. Ini mengerikan. Ya. Namanya al-munaqashah, sidang. Kata Nabi SAW dalam hadis, "Man nukishal hisab uzzib." Kata Nabi SAW, siapa yang disidang di munaqashah secara detail, disidang secara detail, maka dia diazab. Ulama menjelaskan apa maksudnya diazab. Diazab di sini maksudnya diazab maksudnya dua, ya. Dari sisi sidang itu sendiri merupakan azab. Dari sisi ujungnya dia akan diazab.
Karenanya ketika Nabi SAW membacakan hadis ini, kata Nabi berkata kepada Aisyah, manukishal hisaba uzib, barang siapa yang dimunakashah oleh Allah ketika dihisab maka dia akan diazab. Kemudian Aisyah bertanya, Rasulullah, bukankah Allah berfirman, wa amma man utiya kitabahu biyaminihi? Ini menunjukkan cerdasnya Aisyah. Aisyah kalau ada yang enggak paham dia tanya kepada Nabi. Tanya langsung kepada sumber ilmu Nabi SAW. Wa amma man utiya kitabahu biyaminihi, adapun orang yang beri catatan amal dengan tangan kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasiran, maka dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Sementara engkau wahai suamiku, engkau berkata siapa yang dihisab akan diazab. Maka Nabi mengatakan dzakal ard, yang dimaksud dengan hisaban yasiran adalah al-ardu, pemaparan. Apa maksudnya pemaparan? Pemaparan sebenarnya datang berhadis ya. Hadis yang panjang intinya. Rasulullah SAW mengatakan innallaha yudni al-mu'min yaumal qiyamah fayadha'u alaihi kanafahu wa yasturuhu. Sungguhnya pada hari kiamat kelak Allah akan mendekatkan seorang mukmin ketika Allah menghisab. Setelah itu Allah menutup dia, ya. Yaitu tidak ada yang lihat. Fayadha'u alaihi kanafahu, yaitu seperti burung yang dia kanafahu, yaitu dia menutup sayapnya untuk anak-anaknya sehingga tidak ada yang ganggu. Artinya ini antara dia dengan hamba. Allah tidak permalukan dia. Allah dekatkan dia, Allah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menutupnya. Kemudian fayaqul, Allah berkata, ata'rifu dzamba kadza, ata'rifu dzamba kadza, fayaqul na'am i wa rabbi. Allah bertanya kepada dia, tahukah engkau dosa ini? Kata dia, iya ya Allah. Allah bongkar sebagian dosa. Tahukah engkau dosa ini? Kata dia, iya ya Allah. Itu dosa-dosa yang dia sangat malu dengan dosa tersebut. Allah bongkar di hadapan dia, ya. Dia bilang, iya benar ya Rabb, iya benar ya. Mas, sampai dia malu. Kata Nabi SAW, hatta idza qarrarahu ala dhunubihi wa ra'a fi nafsihi annahu halak. Ketika Allah sudah menjelaskan tentang dosa-dosanya kepada dia, nih dosamu ini, dosamu ini. Ya Allah, ya Allah, ya benar, ya benar, ya benar. Kau tahu enggak? Iya. Sehingga dia sudah mengakui dosa-dosanya seluruhnya, wa ra'a fi nafsi annahu halak, dan dia menyangka dirinya akan binasa. Dan dia menyangka dirinya akan binasa. Qala, Allah berkata kepadanya, ya, satartuha alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku dulu di dunia menutupi dosa-dosamu ini, orang enggak ada yang tahu. Aku tutup dosa-dosamu waktu di dunia. Dan sekarang di akhirat aku akan ampuni dosa-dosamu. Subhanallah, ini namanya ard. Ard artinya Allah paparkan, tapi tidak seluruhnya. Allah kasih sampel dosa-dosa yang dia malu, ya. Allah mengatakan dulu di dunia tidak ada yang tahu kecuali aku, dan aku tutupi dosa-dosamu. Sekarang aku mengampuni dosa-dosamu, ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayu'ta, ya, kitaba hasanatihi, maka diberikanlah kitab catatannya, ya. Wa ammal kuffar wal munafiqun, adapun orang kafir, orang munafik, ya, maka fayaqulul asyhadu haula alladziina kadzabu ala rabbihim ala la'natullahi 'alal zalimin. Adapun orang kafir, orang munafik, maka malaikat mengatakan, ya, haula alladziina kadzabu ala rabbihim, mereka yang telah mendustakan Rabb mereka, ala la'natullahi 'alal zalimin, maka laknat Allah bagi orang zalim. Ini al-ard, ini disebut hisaban yasiran, ya. Tentu ada yang lebih beruntung daripada ini semua, yaitu yang tanpa hisab. Namun tidak banyak orang yang bisa seperti demikian, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, wa ma'ahum sab'una alfan yadkhulul jannah min ummati
yadkhulul jannah bighairi hisabin wala adzab. Ada di antara umatku 70.000 orang masuk surga tanpa adab dan tanpa hisab. Cukup 70.000 orang. Dari sekian miliaran manusia kaum muslimin umat Muhammad SAW ya. Kalau dikumpulkan mungkin sudah triliun, wallahu alam bisawab, dari dulu sampai sekarang dan akan berlanjut sampai hari kiamat. Umat Muhammad SAW cuma 70.000, tentu bilangan yang tidak banyak. Dalam sebagian riwayat Nabi SAW minta tambah likulli alfin ma'a kulli alfin sab'una alfan ya. Fastazadtu rabbi fazadani ma'a kulli alfin sab'ina alfan. Kata Nabi SAW, aku pun minta kepada Rabbku tambahan. Akhirnya Allah beri tambahan, setiap 1.000 bawa 70.000. Setiap 1.000 bawa 70.000. Lumayan ada tambahan. Mudah-mudahan kita diberi anugerah dari Allah termasuk dari orang-orang tersebut. Baik. Ini adalah al-ard ya. Adapun al-munaqasyah ya. Allah tanya secara detail dan tidak dimaafkan ya, tidak dimaafkan. Contoh munaqasyah yang datang dalam dalil sidang ya, adalah kisah orang-orang yang riya. Ya, hadis yang masyhur 3 orang ya. Yang satu adalah mujahid, yang kedua adalah ustadz, yang ketiga adalah donatur. Perhatikan, ini 3 orang. 3 orang kalau kita bicara agama, ini 3 orang hebat semuanya nih. Yang diperlukan oleh umat, diperlukan oleh agama, mujahid, ustadz, donatur ya. Tentunya masing-masing punya keistimewaan. Tetapi ketika niat mereka salah, maka mereka disidang oleh Allah ya, dan dimasukkan dalam neraka Jahannam. Datang dalam hadis ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuqda yaumal qiyamah salasah. Yang pertama disidang oleh Allah adalah 3 orang, dihisab di luar mereka ini. Ya. Dalam riwayat awwalu man tusa'aru bihimun nar. Orang yang pertama kali dinyalakan api neraka buat mereka. Yang pertama mujahid, ya. Rajulun ustushhid fa utiya bihi. Seorang yang mati syahid dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa arrafahu ni'amahu. Allah tanyakan, Allah ingatkan dia tentang nikmat-nikmat, ingat yang ditanya nikmat. Fa arrafahu ni'amahu, Allah ingatkan dia tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Fa arrafaha, dia pun ingat. Namanya mujahid, apa kenikmatan? Jagoan pedang, keberanian itu nikmat. Banyak orang penakut, dia berani. Ya, dia tidak gentar, punya pedang hebat, jago main senjata, jago naik kuda misalnya. Fa'arafah, dia pun ingat nikmat-nikmat itu semua. Timbul pertanyaan, nikmat tersebut ada tanggung jawabnya. Ma'amilta fiha, apa yang kau lakukan dengan nikmat yang aku berikan kepadamu? Kata dia, qataltu fika hatta tushhid, ya Allah aku berperang di jalanmu sampai aku mati syahid. Kata Allah, kadzabta, engkau dusta. Walakin qatalta liyuqal ya, annaka jari, kau dusta, tapi kau berperang supaya dikatakan engkau adalah pemberani ya. Liyuqal annaka jari wa qad qil, dan telah dikatakan. Jadi niatmu untuk berperang supaya dikatakan pemberani dikabulkan oleh Allah di dunia. Ingin dapat ketenaran, popularitas, orang kenal kau sebagai jagoan, mungkin dibikin patungmu lagi di tengah jalan ya. Orang semua kenal, pahlawan misalnya. Niatmu itu wa qad qil, terkenal kau pemberani, jagoan. Ya. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian Allah perintahkan malaikat untuk menggeret dia, digeret di atas wajahnya, lempar di neraka. Bayangkan, harusnya dia mendapatkan surga paling tinggi, ternyata masuk neraka di luar. Yang kedua ustadz, ya. Yang kedua rajulun qara al-Qur'an, ya. Seorang yang baca Al-Qur'an. Wa 'allamahu, dan mengajarkan Al-Qur'an. Fa utiya bihi, maka dihadirkan orang tersebut, pengajar Quran, ahli hafal Quran. Ya, fa arrafahu ni'amahu fa arafa. Allah ingatkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Aku telah berikan kau ini ya. Mungkin dia cerdas, pandai berorasi, hafalannya kuat misalnya, suaranya indah, tajwidnya bagus, banyak nikmat. Dan dia ingat itu semua nikmat tersebut, tidak ada yang dia lupakan. Pertanyaan berikutnya, wa ma amilta fi, apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Kata dia, qara'tu fikal Qur'an wa 'allamtuh. Aku baca Al-Qur'an karena engkau ya Allah, dan aku mengajarkan juga karena engkau ya Allah.
Kata Allah, kadzabta, kau dusta. Walakin liyuqal annaka qari. Tapi kau baca Quran, mengajarkannya supaya kau dikatakan qari, ahli baca Quran. Dikatakan alim, dikatakan ustaz. Wa qad qil, dan telah dikatakan niat dia, ya. Dalam hadis yang ini mengatakan, qara'tul Quran ana al-lail wa ana an-nahar. Ya Allah, aku selalu baca Quran tengah malam. Orang-orang tidur aku baca Quran. Siang hari aku baca Quran. Bayangkan. Tapi kata Allah, kau dusta. Kau baca Quran malam untuk diulang-ulang murojaah. Supaya apa? Supaya pamer nanti di siang hari. Supaya pamer. Ulang-ulang baca Quran, hafal-hafal setengahnya. Hafal Quran gak gampang, setengah mati. Mentajwidkan Al-Quran tidak gampang. Orang setoran salah lagi. Tetapi ternyata niatnya ria, musibah. Oh, masyhur, populer. Ya. Tetapi ternyata niatnya waliyadzubillah bukan karena Allah. Ini mencakup orang berilmu, baik ilmu Al-Quran, ustadz, dai yang hanya mencari popularitas, maka siap-siaplah binasa pada hari kiamat kelak. Bahkan termasuk orang-orang yang pertama binasa. Yang ketiga, donatur. Ya. Rajulun, ya, atahullahu min asnafil mali kullih. Yang ketiga, orang yang Allah berikan segala model harta kepadanya. Ya, rumah mewah ada, sawah ladang ada, mungkin bangunan mega ada, mobil-mobil mewah ada. Semua dia miliki. Emas, perak dia punya, perdagangan dia punya, semua dia miliki. Fa'utiya bihi, dihadirkan, fa'arrafahu ni'amahu fa'arafah. Allah ingatkan nikmat-nikmat Allah berikan kepada dia, diingat. Pertanyaan berikutnya, "Wa ma amilta fiha?" Apa yang kau lakukan? Kata dia, "Ma min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha ila anfaqtu fiha." Ya Allah, tidak ada satu jalan pun kau suka aku berinfak di situ kecuali aku infakkan. Mau kasih buat pondok, buat dakwah, buat masjid, buat fakir miskin, buat janda, semuanya dikasih. Wa ma amilta fiha, itu yang aku lakukan ya Allah. Kata Allah, kadzabta walakin liyuqal annaka jawad. Kau bohong. Kau melakukan ini supaya kau dikenal sebagai donatur, sebagai dermawan. Kau ingin disebut-sebut namamu. Wa qad qila, dan telah dikenal si fulan dermawan. Fa tsumma umira bi, diperintahkan malaikat untuk orang ini, fa suwi ala wajhi, ditarik di atas wajahnya, hatta ulqiya fi nar, lemparkan neraka jahanam. Waliyadzubillah. Ini di antara contoh munaqasyah, ya, yang penghujungnya adalah neraka jahanam. Baik, tolong dihapus. Kita lanjutkan ya. Sekarang qisas ya. Qisas ya kepada orang-orang zalim. Allah
Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang qisas, di antaranya Allah singgung dalam firman-Nya, ya. Al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulmal yaum. La zulmal yaum innallaha sari'ul hisab. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini, yaitu pada hari kiamat kelak, tujza kullu nafsin bima kasabat. Setiap jiwa ya dibalas sesuai dengan perbuatannya. La zulmal yaum, tidak ada kezaliman pada hari ini. Tidak ada kezaliman. Semuanya akan diselesaikan pada hari ini, ya. Sungguhnya Allah Maha cepat hisabnya. Ayat yang kedua berkaitan juga, misalnya Allah singgung masalah ini, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma innakum yaumal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun." Kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalian, sungguhnya kalian pada hari kiamat bersengketa di sisi Rabb kalian. Di sisi Rabb kalian. Nah, kata sengketa ini, takhtasimun, ini isyarat tentang qisas, ya. Qisas. Ya, kalian akan qisas bagaimana dalam tafsir Ibnu Jarir rahimahullahu taala, ya. Baik. Qisas kita bisa bagi menjadi dua, ya. Qisas antara hewan, kemudian qisas antara manusia. Baik, adapun qisas antara hewan ini adalah cabang dari pembahasan pembahasan hewan-hewan dikumpulkan di mahsyar. Kumpulkan di mahsyar, ya, sebagaimana sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idzal wuhushu husyirat, tatkala hewan-hewan liar dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Ya, demikian juga dalam ayat-ayat yang lain, ya. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahi illa umamun amsalukum ma faratna fil kitabi min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun. Kata Allah, setiap hewan, setiap burung akan dikembalikan kepada Rabb mereka, yuhsyarun, dikumpulkan. Jika mereka dikumpulkan, tujuannya apa dikumpulkan di mahsyar? Tujuannya untuk dikisos, ya. Tujuannya dikisos, ya. Tujuannya dikisos. Tapi adapun dalil spesifik tentang masalah kisos banyak, ya, dalilnya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tu'addunna al-huquq ila ahliha. Hadis Abu Hurairah dalam Sahih Muslim. Yaumal qiyamah hatta yuqada lisyati al-jalha min asyatil qarna. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh kalian benar-benar akan mengembalikan hak-hak kepada pemiliknya. Sungguh kalian akan benar-benar mengembalikan hak pada pemiliknya.
hari kiamat, pada hari kiamat. Sampai-sampai hingga kambing tidak bertanduk, mengkisos kambing yang bertanduk, yaitu mengambil haknya, mengkisos kambing bertanduk. Dalam hadis yang lain, ketika Rasulullah SAW berjalan dengan Abu Dzar, ya, satu hari Rasulullah SAW berjalan bersama Abu Dzar, kemudian tiba-tiba, ya, ada dua kambing sedang bertandukan, ya. Dari Abu Dzar, beliau berkata, "Ra'a Rasulullah SAW asyataini yantatihan." Nabi melihat dua kambing sedang bertandukan. Nabi berkata, faqala Abu Dzar, wahai Abu Dzar, atadri fima tantihan, ya, tantatihan, tahukah engkau wahai Abu Dzar, kenapa dua kambing ini saling bertanduk? Qala Abu Dzar, la adri. Faqala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Dzar, aku tidak tahu kenapa mereka bertanduk. Kenapa saling bertanduk di antara dua kambing ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakinallaha yadri, tetapi Allah tahu. Ya. Kemudian kata fasayaqdi bainahuma wa sayaqdi bainahuma. Ya, saya ulangi artinya. Rasulullah SAW melihat dua ekor kambing sedang bertandukan. Faqala Abu Dzar, wahai Abu Dzar, kau tahukah apa sebab mereka saling tanduk-tandukan? Abu Dzar tidak tahu, kan tinggal lewat, enggak tahu. Kalau dari awal mungkin tahu sebabnya begini, awalnya mungkin ganggu betinanya atau ganggu anaknya sehingga bertanduk-tandukan. Enggak, Abu Dzar mengatakan, la adri, aku enggak tahu. Tiba-tiba mereka bertandukan. Nabi juga tidak tahu, tapi Nabi mengatakan, walakinallaha yadri. Nabi kasih pelajaran, tapi Allah tahu kenapa mereka saling bertanduk. Wa sayaqdi bainahum, dan Allah akan memberi hukuman kepada atau menyidang di antara dua kambing tersebut. Taib, apa? Jadi perlu kita ketahui bahwasanya kisos hewan, ya, kisos hewan setelah dikisos, ya, setelah dikisos hewan berubah jadi tanah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kunu turaba. Jadilah kalian tanah, ya. Jadilah kalian turab, jadilah kalian tanah, ya. Makanya ketika orang-orang kafir mereka melihat kisosnya hewan-hewan tersebut, terus Allah setelah dikisos yang menanduk mungkin dibalas oleh yang tidak bertanduk. Setelah itu Allah mengatakan kunu turaba atau kuni turaba. Jadilah kalian jadi tanah. Ketika itu orang-orang kafir langsung berkata, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Seandainya aku menjadi tanah seperti hewan-hewan tersebut. Kenapa? Kalau jadi tanah selesai, tidak berlanjut surga dan neraka, selesai, kisosnya sudah selesai. Ya, tidak berlanjut surga dan neraka. Beda dengan orang kafir, kisos mereka, ya, melanjutkan surga, melanjutkan ke neraka jahanam selama-lamanya. Jadi kisos ini apa hikmahnya, ya? Kita bisa tarik hikmah mungkin 3, ya. Pertama, menunjukkan keadilan Allah. Sampai hewan pun dikisos. Dan ini dilihat oleh manusia, dilihat oleh manusia. Yang kedua, ya, untuk memastikan, untuk menekankan kisos itu ada, antara manusia itu ada. Jangankan manusia, hewan saja dikisos. Jangankan
Hewan aja dikisos. Ini diantaranya sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah, kalian akan kembalikan hak itu kalian dikisos. Jangan kalian hewan saja dikisos. Kalau hewan dikisos apalagi manusia. Yang ketiga di antara hikmahnya adalah untuk menjadikan orang kafir semakin menyesal. Orang kafir semakin menderita. Orang kafir semakin menderita. Kenapa semakin menderita? Dia melihat hewan-hewan selesai urusannya sementara urusannya tidak selesai. Masih ada kelanjutan neraka dan itu abadi. Ya, baik. Kita selesai daripada kisos hewan. Sekarang kisos manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Man daraba bisautin zulman, ya, iktassa minhu yaumal qiyamah." Iktassa minhu yaumal qiyamah. Kata Nabi SAW, siapa yang memukul dengan cambuk, satu aja pukulan secara zalim, dia akan dikisos hari kiamat. Kemudian juga Rasulullah SAW bersabda, "Man daraba mamlukahu, ya, zulman, uqida minhu yaumal qiyamah." Artinya, siapa yang memukul budaknya dengan zalim, dikisos hari kiamat. Taib, berkaitan dengan tata cara kisos. Bagaimana tata cara kisos? Tata cara kaifiatnya gimana? Taib, kita bisa bagi dua, ya, yaitu pembayarannya, ya, atau bayarnya dengan pahala dan dosa. Pahala dan dosa, ya. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua hadis di sini, "Man kanat lahu mazlamatun li akhihi, ya, min irdin aw syai' falyatahallahu minhu al-yawm qabla an yakuna dinar wala dirham." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang punya kezaliman, perbuatan zalim terhadap saudaranya, baik menjatuhkan harga dirinya atau kezaliman apapun, falyatahallalhu minhu al-yawm, hendaknya dia minta dihalalkan pada hari ini, qabla alla yakuna dinar wala dirham, sebelum datang hari di mana tidak ada dinar, tidak ada dirham. In kana lahu hasanat, in kana lahu amalun saleh, kalau dia punya amal saleh, ukhidha minhu biqadri madlamatihi, maka dia bayarnya dengan amal salehnya, diambil amal salehnya sesuai dengan kadar zalimnya, ya. In kana lahu amalun saleh ukhidha minhu biqadri madlamatihi, diambil sesuai dengan kadar kezalimannya, diambil untuk bayar. Wa illam yakun lahu hasanat, kalau dia tidak punya kebaikan, ukhidha min sayyiati sahibihi faturiha alaihi, maka diambillah dosa-dosa orang yang dia zalimi tadi, diambil dilemparkan sama dia. Ini metodenya, ya. Mengerikan. Jadi tidak ada dinar, tidak ada dirham, tidak ada harta, bayarannya dengan pahala dan dosa. Entah transfer pahala kepada orang yang dia zalimi atau dosa orang dizalimi transfer kepada dia. Sama, Rasulullah SAW ketika dalam hadis al-muflis, atadruna manil muflis, hadis yang masyhur, kata Nabi SAW, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Maka para sahabat berkata, al-muflisu fina, orang yang bangkrut di antara kami, man la dinar wala dirham wala mata, yaitu orang tidak punya dinar, tidak punya dirham, tidak punya harta sama sekali, punya aset. Maka Nabi SAW mengatakan, al-muflisu min ummati, orang yang muflis bangkit pada hari kiamat dari umatku, kata Nabi, dari umatku. Mayati yaumal qiyamah bisolati waz zakati was siyam, datang dengan pahala salat, pahala zakat, pahala sedekah, pahala puasa.
Wa qad daraba hadza, ternyata dia di dunia pernah mukul ini, wa syatama hadza, pernah maki si fulan, wa akhadha mala hadza, pernah ngambil harta si fulan, wa safaka dama hadza, pernah menumpahkan darah si fulan. Fayu'ta hadza min hasanati, maka pahalanya ditransfer kepada si fulan, pada si fulan, si fulan, si fulan. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yaqdha ma alaihi, kalau ternyata pahalanya sudah habis sementara zalimnya belum selesai, ukhidat min sayyiati, maka dosa-dosa mereka diambil, faturihat alaihi, dilemparkan kepada dia, summa turiha finnar, kemudian dilemparkan neraka jahanam. Ini musibahnya begitu. Caranya bayarnya dengan pahala, transfer pahala kepada orang zalimi atau transfer dosa dari orang yang zalimi kepada dia. Baik. Kemudian yang kedua, ya. Dua kemungkinan kisos. Yang pertama, ada dua kemungkinan persengketaan, ya. Yang pertama adalah yang satu zalim, yang satu dizalimi, mazlum. Ini mudah, jelas. Maka aturannya yang zalim transfer kebaikan kepada yang dizalimi. Kalau ternyata masih kurang, dosanya ditransfer ke yang menzalimi, ya. Jadi kalau kita kasih gambar, ini ke sini, ya, dosa, transfer dosa. Kemudian ini ke sini, transfer pahala. Namun ada juga kemungkinan sama-sama zalim. Keduanya sama-sama zalim. Bagaimana ini? Ya sama, ya. Sama-sama zalim. Bersengketa, satu mukul, satu juga mukul, satu ini, satu ngerebut harta, satu rebut apa, macam-macam. Bertikai di antara orang-orang yang bersyarikat dalam perdagangan, macam-macam. Sama-sama zalim. Sama-sama zalim. Maka ini juga ada dua kemungkinan. Bisa jadi nilai kezalimannya sama, ya, maka impas. Yang satunya, salah satunya lebih zalim, salah satunya zalimnya lebih besar, maka dia yang transfer pahala, dia yang transfer pahala, ya. Saya bacakan hadis tentang hal ini, ya. Dalam Sunan Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, jaa rajulun faqa'ada baina yaday Rasul. Datang seorang lelaki, lantas dia duduk di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia duduk di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, dia bertanya, "Ya Rasulullah, inna li mamlukaini yakdzibunani." Ya Rasulullah, saya punya dua budak yang berdusta kepadaku. Ya. Saya punya dua budak yang berdusta kepadaku. Wa yakhunani, dan mereka berdua berkhianat kepadaku. Ini jadi dua budak zalim kepada majikan. Wa ya'sunani, dan mereka membangkang kepada aku, dua budak ini. Tapi sang majikan balas, wa ashtumuhum wa adribuhum, tapi saya maki mereka berdua dan saya pukul mereka berdua. Fa kaifa ana minhum? Terus saya bagaimana ya Rasulullah? Jadi dia balas kezaliman dua budaknya dengan makian. Jadi budaknya zalimnya apa? Dusta, kemudian berkhianat, membangkang. 3 zalimnya. Entah kadarnya seberapa. Majikan melakukan zalim juga, yaitu maki dan memukul. Terus saya bagaimana ya Rasulullah nanti pada hari kiamat? Apa kata Rasulullah SAW? Idza kana yaumal qiyamati yuhsabu ma khanuka wa asauka wa kadzabuka wa iqabuka iyahum. Maka akan dihisab pada hari kiamat, dihitung tentang pengkhianatan mereka, maksiat mereka dan pendustaan mereka kepadamu. Dan sebaliknya juga dihitung hukumanmu kepada mereka, itu makianmu dan pukulanmu. Dilihat oleh Allah. Fa in kana iqabuka iyyahum biqadri dzunubihim kana kafafan. Kalau ternyata hukumanmu kepada dua budakmu itu pas, sama-sama kezalimannya pas, zalim dibalas dengan zalim, maka selesai, impas. La laka wala alaik. Kau tidak dapat apa-apa dan kau tidak menanggung apa-apa. Tetapi wa in kana iqabuka iyyahum duna dzambihim kana fadlan laka. Kalau ternyata hukumanmu kepada mereka berdua
lebih sedikit zalimnya daripada kezaliman mereka, maka kau dapat keutamaan, yaitu mereka akan transfer kebaikan kepadamu. Tetapi sebaliknya, wa in kana iqabuka iyyahum fawqa dzunubihim, tapi kalau hukumanmu kepada dua budakmu ternyata lebih parah daripada kezaliman mereka, uqtus salahum minkal fadl, maka kau akan dikisos untuk mereka. Ketika mendengar jawaban tersebut, fatanah ar-rajul wa ja'ala yahtifu yabki wa yabki, maka dia pun jauh dari Nabi, kemudian dia pun bicara, kemudian dia pun menangis, ya. Ternyata bisa jadi zalim dibalas dengan kezaliman, ternyata kezaliman lebih besar, dan ini bahaya. Ya, bahaya. Oleh karenanya kalau kita dizalim, mending kita maafkan atau kita cuekin. Kalau Anda tidak mau maafkan, sudah dicuekin, akan kembali pada hari kiamat. Jangan sedih. Kalau Anda bisa maafkan, lebih baik lagi, pahala Anda lebih besar. Taib, kemungkinan yang terakhir, ya, atau bagaimana, atau pertanyaan terakhir, bagaimana jika mukmin menzalimi kafir di dunia? Bagaimana ini? Dikisos enggak orang mukmin dari kafir? Paham pertanyaannya? Bagaimana kalau seorang mukmin menzalimi orang kafir pada hari kiamat kelak? Sebagian ulama menjawab, jika seorang mukmin menzalimi orang kafir dunia, maka hendaknya dia segera minta maaf kepada orang kafir tersebut, ya. Sebelum dia meninggal, sebelum orang kafir tersebut meninggal. Kemudian mendoakan agar dia dapat hidayah. Sebanyak-banyaknya mendoakan dia dapat hidayah, ya. Kemudian sebagian ulama mengatakan, seperti Syekh Al-Barraq, dia mengatakan fa yatasaddaqu anhu, dan bisa jadi dia bersedekah atas nama orang kafir tersebut, ya. Siapa tahu dia bermanfaat baginya di dunia ini, ya. Bermanfaat baginya kalau dia masih hidup tentunya. Kalau sudah meninggal, selesai. Sedekah enggak ada faedahnya. Kalau dia masih hidup, bersedekah namanya, siapa tahu sedekah ini membuat dia dapat hidayah di dunia. Tapi kalau sudah meninggal dunia, maka akan ada qisas. Dalam hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang hasan, dihasankan oleh Al-Iraqi, dari Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanbaghi li ahadin min ahli an-nar an yadkhulan nar, tidak pantas bagi seorang penghuni neraka untuk masuk neraka. Walahu inda ahadin min ahli jannati haqqun, sementara dia masih punya hak dari penghuni surga. Hatta aqussahu minhu, sampai aku ambil haknya dari penghuni surga, kasihkan kepada dia. Ya. Wali ahadin min ahli an-nari indahu haqqun hatta aqussahu minhu hatta latmah. Demikian juga tidak mungkin seorang penghuni neraka masuk neraka sementara penghuni surga masih punya hak, kecuali dia ambil dari penghuni neraka tersebut. Jadi Nabi menjelaskan dua-duanya. Tidak mungkin penghuni surga masuk surga, tidak mungkin penghuni neraka masuk neraka. Kalau ternyata masih ada haknya, maka haknya di penghuni surga, maka penghuni neraka akan ambil. Ambil dulu. Ya, ambil dulu. Ya. Hatta latmah, sampai satu tamparan akan diambil. Ya. Dan ini benar, ini menguatkan hadis Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda, ala man zalama mu'ahadan, ya, au intaqasahu, au kallafahu fawqa taqatihi, au akhadha min malihi bighairi tibi nafsin, fa ana hajiju yaumal qiyamah. Kata Nabi SAW, ketahuilah siapa yang menzalimi orang kafir. Mu'ahad maksudnya sini, kata sebagian ulama umum, yaitu kafir mu'ahad, itu kafir yang tidak harbi, baik zimmi dan yang lainnya. Barang siapa yang menzalimi seorang kafir, mu'ahad atau yang lainnya, yang tidak boleh diperangi, ya, dia zalimi di dunia, atau dia menjatuhkannya tanpa hak, atau dia membebani pekerjaan di luar daripada kemampuannya, ini orang kafir, ini kita zalimi dia. Dia pekerja kita, ada juga pekerja yang muslim, tapi kita bebankan lebih berat daripada yang lainnya. Berarti dibebani dengan luar kemampuannya. Au akhadha min mali, atau mengambil hartanya tanpa dia ridhai. Kata Nabi, fa ana hajijuhu yaumal qiyamah, maka aku akan mendebat dia pada hari kiamat kelak. Ya. Dia akan berhadapan denganku pada hari kiamat kelak. Intinya orang yang berbuat zalim kepada siapapun, ya, kepada hewan, bahkan jangan kepada orang, kepada hewan pun. Kita tahu ada wanita udzibat dakhalat imra'atun nar fi hirratin habasatha. Ada seorang wanita masuk neraka gara-gara seekor kucing yang dia kekang. La hiya atau amatha, dikekang sampai mati, hatta mata, sampai mati. Tidak dikasih makan, wala tarakat ta'kul min khashashil ard, tidak dibiarkan juga cari makan sendiri.
maka wanita ini masuk neraka gara-gara menzalimi kucing. Maka kezaliman tidak boleh. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, terus kalau penghuni neraka tadi mengambil haknya dari penghuni surga, terus apa yang terjadi pada dia? Wallahu alam. Kita nggak tahu ya. Apakah siksaannya berkurang atau bagaimana? Wallahu alam. Atau derajatnya neraka berkurang? Wallahu alam. Tapi kita tahu Allah maha adil dan tidak ada penjelasan secara detail tentang masalah ini. Intinya kezaliman berbahaya karena kita akan dikisos pada hari kiamat kelak. Oleh karenanya benar sabda Nabi, wattaqudz zulma, hati-hati kalian dengan kezaliman, fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Sungguhnya kezaliman adalah kegelapan yang bertumpuk-tumpuk pada hari kiamat kelak. Demikian para pemirsa Masjid As-Sunnah, jamaah Masjid As-Sunnah yang Bintaro yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini? Ini ada beberapa pertanyaan ya. Pertanyaan, ya Ustaz, hisab di Al-Qantar apakah sama dengan hisab di Mahsyar? Jawabannya beda, nanti akan kita jelaskan. Ya, tunggu ya. Ustaz, apakah kalau kita menyembelih hewan untuk dimakan akan dikisos? Ya tidak. Hewan diciptakan untuk kita makan. Kalau disembelih untuk dimain-main, diadu-adukan, itu baru masalah nanti. Kita menzalimi hewan ya. Ya, semua kezaliman akan dikisos. Tadi saya katakan tadi ya, kepada hewan, pada manusia, kepada orang kafir. Ustaz, apabila kita sudah memaafkan orang yang menzalimi kita dan mengikhlaskan apa yang diambil, apakah orang tersebut tetap mendapatkan balasan dari Allah karena kezalimannya kepada kita? Seharusnya tidak, karena ini adalah hak kita. Seharusnya tidak. Jadi, kalau ada orang zalim sama kita, di depan kita dua pilihan. Pilihan pertama, kita tidak maafkan dan kita akan mengambil hak kita pada hari kiamat kelak. Ini pilihan pertama dan ini menguntungkan kita. Pilihan kedua, kita maafkan dan dia selamat dan kita paling lebih besar. Pahala lebih besar yang kita dapatkan daripada transfer pahalanya. Jadi kalau kita tidak maafkan, kita akan dapat transfer pahala dari dia. Atau dosa kita transfer ke dia, terserah ya, antara salah satu keduanya atau dua-duanya. Tetapi kalau kita maafkan, dia selamat dari kezalimannya kepada kita maafkan, hak kita sudah kita gugurkan, ya. Kecuali dia melanggar hak Allah, itu lain cerita ya. Dan kita dapat pahala lebih besar. Kita dapat pahala lebih besar dan kita di dunia lebih tenang. Makanya maafkan lebih enak. Maafkan kita tentram, pahala kita lebih besar, dia juga selamat. Saudara kita ya akhim, sama muslim kasihan dia, mungkin dia dosanya banyak. Udah maafin aja lah. Ustaz, kalau saya dahulu pernah jahat jutek ke pembantu. Dulu saya pernah jutek, Masya Allah, ini 3J. Jahat, jutek. Apa yang bedanya saya nggak tahu. Kalau jahat jelas, ya jutek nggak tahu apa. Ke pembantu rumah tangga yang memang jengkelin. Saya sudah bertobat dan menyesal. Apakah itu sudah cukup karena saya sudah tidak pernah ketemu lagi dengan mereka karena dari pemaparan Ustaz tadi saya jadi khawatir dikisos. Tadi tergantung kita menzalimi mereka atau tidak. Kalau kita menzalimi mereka nanti akan dihitung. Mereka jengkelin, mungkin punya kesalahan. Kita balas dengan kesalahan juga, nanti akan ada hitungannya pada hari kiamat. Kalau ternyata kezaliman kita kepada mereka lebih besar, ya kita musibah hari kiamat. Tapi kalau ternyata kezaliman mereka lebih besar, kita masih dapat untung. Allah Maha Adil, jangan khawatir. Ustaz, bagaimana kalau orang yang kita zalimi sudah wafat? Bagaimana cara minta maaf kepadanya? Ya nggak bisa. Ya. Oleh karenanya di antara kisah yang Allah sebutkan pada hari kiamat adalah tentang pembunuhan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahu awwalu ma yuqda bainal ibad fid dima." Ya. Perkara yang pertama kali Allah hisab pada hari atau Allah sidangkan, yaitu kisah Allah sidangkan di antara manusia adalah masalah darah ya. Oleh karenanya nanti pada hari kiamat al-maqtul yang terbunuh membawa orang yang membunuh. Dia mengatakan, "Rabbi hadza qad qatalani." Ya Allah, ini fulan telah membunuh saya. Tanyakan kepada dia kenapa dia bunuh saya. Allah tanya, "Kenapa kau bunuh dia?" Ya. Qataltuhu li izzatika. Aku membunuh dia karena untuk meninggikan keperkasaan Engkau ya Allah. Itu fisabilillah. Kata Allah, sudah, tidak ada masalah. Tapi kalau aku membunuh dia li izzati fulan karena membela si fulan, nah masalah bagi di hari kiamat ya. Ya sampai disebut ada orang bawa kepalanya, ubun-ubunnya dia pegang berdarah-darah. Kemudian dia berbicara, si fulan telah membunuhku. Jadi ikhwan, kalau orang yang kita zalimi telah meninggal dunia, kita nggak bisa minta maaf sama dia. Repot. Oleh karenanya jalan satu-satunya kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala itu kita bertobat, tobat nasuha kepada Allah dan kita banyak mendoakan dia. Ya, kalau kita serius bertobat, tobat nasuh ya, maka insyaallah itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Karena contoh kita membunuh orang, ketika orang terbunuh ada 3 hak pada dia yang harus kita tunaikan. Pertama hak Allah Subhanahu wa taala karena kita melanggar. Yang kedua hak orang ini, yang ketiga hak para walinya ya.
Man qutila madzuman faqad ja'alna li waliyyi sultanan. Urusan dia diserahkan kepada walinya setelah dia terbunuh. Nah, kalau kita minta maaf kepada walinya dengan bayar diyat atau dengan bayar jumlah yang banyak, atau walinya maafkan, ya sudah, misalnya ada orang tua anaknya terbunuh, sudah saya maafkan, dan itu terjadi, sebagian orang maafkan anaknya terbunuh, sudah qadarullah dia maafkan, maka hak walinya gugur. Tadi kan ada 3 hak: hak Allah, hak wali, hak orang yang terbunuh. Hak walinya dia maafkan, hak walinya memaafkan pembunuh, maka hak wali gugur. Dia bertobat kepada Allah dengan sungguh-sungguh, hak Allah gugur. Tinggal hak orang yang terbunuh. Ya, tidak bisa dia tanya, kau maafkan aku atau tidak. Dan ini repot pada hari kiamat, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Tetapi berdasarkan dalil yang banyak, bahwasanya jika orang bertobat dengan sungguh-sungguh, ya, benar-benar bertobat nasuha, maka Allah akan atur urusan, Allah akan urus dia pada hari kiamat. Tapi intinya seorang jangan menggampangkan berbuat zalim kepada orang lain. Demikian saja, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para jamaah Masjid As-Sunnah Bintar yang dirahmati Allah Subhanahu, kita lanjutkan insyaallah pekan depan biidznillah taala tentang al-mizan, ya, dan seterusnya. Allah taala al-bisawab. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.